Halo adik-adik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama kakak Putri Sari Mutiara. Kakak seorang mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Nah, kali ini kakak akan membawakan sebuah cerita tentang kisah seorang gadis yang tinggal bersama dengan ibu tirinya. Nah, cerita ini kakak bawakan dari buku karya Gemilang Utama Surabaya. Mau tahu ceritanya? Dengar ya adik-adik. Bawang merah dan bawang putih. Zaman dahulu kala, di sebuah desa terdapat sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan seorang gadis kecil yang cantik dan imut bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Meskipun ayah Bawang Putih hanya seorang pedagang, namun mereka selalu hidup rukun dan damai. Hingga pada suatu ketika, ibu Bawang Putih terkena penyakit keras, sehingga ibunya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya sangat sedih akan kepergian sang ibunda. Di desa itu pula terdapat seorang janda yang tinggal bersama seorang putrinya yang bernama Bawang Merah. Semenjak kematian ibu Bawang Putih, ibu Bawang Merah selalu datang berkunjung ke rumah Bawang Putih. Mereka sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih bekerja, berbincang-bincang, dan lain-lain. Hingga suatu saat, ayah Bawang Putih berpikir bahwa ia lebih baik menikahi ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah pun menikah. Awalnya, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Tetapi, lama-kelamaan, sifat buruk mereka semakin kelihatan. Mereka selalu menyuruh Bawang Putih untuk bekerja, untuk memasak, untuk mencuci. Namun, mereka berdua hanya tidur-tiduran. Hingga suatu saat, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak saat itu, ibu tirinya berkuasa atas Bawang Putih. Ia selalu membentak Bawang Putih, ia selalu menyuruh Bawang Putih untuk bekerja tanpa memikirkan kesehatan Bawang Putih. Tetapi Bawang Putih selalu senang karena dia beranggapan bahwa ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pada suatu pagi, Bawang Putih mengumpulkan pakaian kotor dalam satu bakul. Ia ingin mencuci pakaian itu ke sungai. Saat ia ingin pergi ke sungai, ia sangat gembira. La 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 la. Ia bernyanyi hingga ia tiba di sungai. Wah, cerahnya dunia ini. Aku lebih semangat deh untuk mencuci pakaian ini. Dia sangat bersemangat untuk melakukan semua pekerjaan. Namun, tidak disangka-sangka, sebuah baju kesayangan ibu tirinya hanyut ke sungai. Ah, baju ibu hanyut. Aduh, bagaimana ini? Lalu, ia pergi mencari baju itu sambil menyusuri sungai. Namun, dia tidak mendapatkan baju itu. Lalu, dengan putus asa, Bawang Putih kembali ke rumah. Ia menceritakan kejadian tersebut kepada ibu tirinya dan Bawang Merah. Ibu tirinya malah marah kepada Bawang Putih. Ia berkata bahwa kalau Bawang Putih tidak mendapatkan baju itu, dia tidak boleh pulang ke rumah. Lalu Bawang Putih pergi kembali mencari pakaian itu. Sesampainya di sungai, Bawang Putih selalu mencari baju itu. Tetapi dia tidak menemukannya juga. Dia malah bertemu dengan seorang penggembala. Hai paman yang baik hati, apakah paman melihat sebuah baju merah hanyut dalam sungai ini?
Tanya bawang putih kepada penggembala itu. Hahaha, iya nak, tadi paman melihatnya, itu masih tidak jauh dari sini. Cepatlah kejar, jika itu milikmu, jawab penggembala itu kepada bawang putih. Iya paman, itu milik saya. Terima kasih paman. Ia bergegas lari dari tempat itu. Ia mengejar baju itu dari tepi sungai. Namun bawang putih tidak menemukan baju itu hingga malam pun tiba. Dari kejauhan ia melihat sebuah sinar dari sebuah gubuk yang ada di tepi sungai. Dia pergi ke gubuk tersebut lalu mengetuk pintu. Permisi, apakah ada orang? Seru bawang putih sambil mengetuk pintu. Lalu keluarlah seorang nenek dan berkata kepada bawang putih, "Ya nak, ada yang bisa nenek bantu?" Hai Nek, aku kesini mencari baju ibuku yang hanyut di sungai. Apakah nenek melihatnya? Tanya bawang putih. Oh, tadi nenek menjumpai sebuah baju merah yang hanyut di sungai. Baju itu sangat cantik. Apakah itu milik ibumu? Tanya nenek itu kepada bawang putih. Iya Nek, itu milik ibuku. Apakah nenek menyimpannya? Ya, nenek menyimpannya. Tapi jika kamu ingin baju itu kembali, kamu harus tinggal dulu 1 minggu di sini. Lalu aku akan memberikan baju itu, kata nenek itu kepada bawang putih. Baik Nek, tidak apa-apa. Aku akan tinggal di sini selama seminggu bersama nenek. Selama 1 minggu di sana, bawang putih selalu rajin. Dia selalu membereskan rumah, memasak, dan lain-lain. Dia tidak pernah malas-malasan. Lalu pada suatu hari, nenek itu mengatakan kepada bawang putih, "Bawang putih, sudah waktunya kamu pulang. Ini sudah 1 minggu. Saya akan memberikan pakaian ibumu kepadamu dan memberikan sebuah hadiah juga kepadamu," kata nenek itu kepada bawang putih. Tidak usah repot-repot Nek. Aku cukup mengambil baju ibuku saja, kata bawang putih kepada nenek itu. Tetapi nenek itu selalu memaksa bawang putih untuk memilih 2 labu yang besar dan yang kecil. Tapi bawang putih memilih yang kecil karena dia takut dia kelelahan membawa labu yang besar itu sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, bawang putih memberikan baju itu kepada ibunya. Lalu ia bergegas ke dapur. Ia memotong labu kecil itu dan ia sangat terkejut. Ternyata isi labu itu ialah barang-barang yang sangat berharga seperti emas, mutiara, berlian, dan lain-lain. Dia bersorak dan ibu tirinya pun datang menghampirinya. Lalu ibu tirinya dengan cepat mengambil semua barang-barang berharga itu. Lalu dia bertanya kepada bawang putih dari mana dia mendapatkan labu yang berisi emas itu. Lalu bawang putih menceritakan semua kejadian yang ia alami selama 1 minggu itu. Mendengar cerita bawang putih, ibu bawang merah langsung menyuruh bawang merah untuk menghanyutkan sebuah baju dan pergi ke gubuk nenek itu. Lalu nenek itu juga berkata bahwa bawang merah harus tinggal di situ selama 1 minggu. Lalu dalam 1 minggu itu bawang merah hanya bermalas-malasan, tidak pernah bekerja. Beda dengan bawang putih yang selalu rajin. Maka nenek itu pun kesal. Setelah 1 minggu kemudian, nenek itu memberikan labu juga kepada bawang merah. Tetapi bawang merah memilih labu yang sangat besar. Lalu setelah ia menerima hadiah labu yang besar itu, ia membawanya pulang dan tidak sabar ingin memotongnya. Sesampainya di rumah, ia memotong labu itu
Dan alangkah terkejutnya mereka bahwa isi labu itu adalah binatang-binatang yang sangat berbisa. Mereka pun diserang oleh binatang-binatang itu. Maka mereka melarikan diri dan tidak pernah pulang lagi. Di sini, bawang putih hidup sendiri. Dia sudah tidak mempunyai ayah, ibu, dan bahkan ibu tirinya dia juga sudah kehilangannya. Nah, demikianlah cerita bawang merah dan bawang putih. Dari cerita itu, kita mendapatkan satu pesan moral, yaitu kita tidak boleh serakah terhadap harta, karena keserakahan hanya akan membawa kita ke dalam celaka. Jadi, adik-adik semua jangan serakah ya. Oke adik-adik, sampai jumpa. Dadah, salam sehat.